agak sedih sih kalau diceritain. Semua berawal dari saya sebenarnya. Waktu banjir, saya memaksakan mobil saya untuk jalan terus, jadi mobilnya mati. Saya paksa nyalain karena saya panik. Waktu masuk bengkel, piston hancur dan mesin udah nggak bisa dipakai sama sekali. Ya udah, akhirnya mobil selesai dari bengkel. Orang bengkel nanya, "Mas, ini mesinnya mau tinggal di sini apa Mas bawa?" Udah nggak bisa jawab apa-apain sih Mas. Saya cuma jawab, "Bawa aja, taruh mobil." Saya nurunin, saya taruh garasi di rumah, gudang lah. Saya berdua sama kakak saya ngobrol, dan emang kita suka ngopi ya. Kita suka ngopi, dan meja kopi kita yang pertama tuh cuma kayak meja kayu, dan nggak bener. Kakak saya berdiri datang ke mesin yang di garasi itu. Dia coba lihat, terus dia akhirnya bilang, "Kenapa kita nggak jadiin ini meja? Kayaknya keren deh." Terus saya bilang, "Kenapa enggak?" Oke, sekarang kita mau hunting mesin Jeep. Iseng-iseng doang sih pertamanya. Tapi itu meja yang pertama kali nggak dijual. Bener-bener taruh di rumah buat kenang-kenangan. Iya. Limbah mesin mobil kalau nyari sih gampang, dan kebanyakan limbahnya itu ya udah numpuk di bengkel aja. Sayang sekali kan kalau nggak dimanfaatin. Iya. Kita sih huntingnya blok mesinnya, terus header, manifoldnya, ya semuanya yang bisa kita olah, semuanya yang bisa kita olah. Jawanya ada? Hah? Jawa ada? Halo Pak, apa kabar? Baik. Ya. Baik. Oke. Gimana? Saya, ya boleh. Ini ada dua mesin nih. Dua mesin. Ini? Ini V8-nya Ford Oke. tahun 51 ya. Oke. Yang ini punya JK baru. Waduh. Mau diapain nih bro? Kita mau restorasi, mau mulai bongkar-bongkar gini. Boleh dong. Dikit-dikit nanti ada yang bisa kita jadiin furniture. Boleh ya? Boleh. Apa aja yang bisa diambil nih kira-kira? Paling tadi apa tadi bilang? Engine block. Oh, engine block kepake masih ya. Yang intake buat speaker ya bisa ya? Bisa nih buat speaker bisa, knalpot juga bisa, lu bikin speaker. Iya. Ya kan? Banyak lah, ini bisa buat meja kan, segala Iya. macam kan? Siap. Ya, mesin-mesin seperti ini sih yang biasanya kita mutilasi. Jadi setelah dimutilasi, apa yang bisa kita manfaatin? Kayak ini kan bisa jadi speaker, engine table, macam-macam. Ini kalau dibongkar benar-benar banyak banget part yang bisa kita manfaatin. Kalau mesin ini kan mesin V6, ini V8 mungkin bisa 20 part ya. Lebih makan. Iya, dari baut-baut kecilnya aja kita bisa manfaatin untuk kayak lampu, stationery, terus apa tadi saya bilang catur, baut-bautnya bisa jadi catur. Ya kurang lebih sih kayak gitu.
Bluetooth aman. Itu masalah soket doang. Oke. Soketnya ada yang ini masalah. Oke, ini salah satu produk kita, produk namanya Watchwinder ya. Ini kita buat dari block engine-nya Jeep Cherokee 6 silinder. Kalau bisa lihat pistonnya ada 6. Dan kita juga nambahin jam buatan kita juga, buatan garage. Terus juga kita tambah lampu. Terus kita mungkin lebih lanjutnya, kolega saya bisa jelasin gimana proses di Watchwinder itu bisa muter atau gimana. Watchwinder itu sebuah display untuk jam kinetik. Jadi kalau jam kinetik itu kan yang baik itu diletakkan dalam kondisi harus berputar terus. Jadi kita coba ciptakan Watchwinder ini, kita gabungkan dengan blok mesin ini. Jadi kita buat housing dari winder ini. Ini buat ininya, ini yang kita sebut housing winder. Di balik ini ada komponen gear yang terhubung sama dinamo. Terus ada sistem elektrik di sini. Ini sebagai ininya apa, pengait dari jamnya ya. Sebenarnya kalau diinget-inget sedih sih. Setiap saya menjalankan pekerjaan ini, saya selalu ingat mobil itu. Soalnya itu mesin pertama saya. Soalnya yang saya dari pengalaman saya pergi ke bengkel-bengkel gitu, warehouse, bener-bener numpuk dan kayak makan tempat. Soalnya saya mikir kenapa kita nggak ambil aja, kita coba buat semuanya dari semua part, semua mobil. Pesan dari Garage Engine sendiri itu nggak ada produk yang benar-benar mati, dalam artian setiap produk itu bagi kita punya nilainya sendiri. Mungkin beberapa orang ngeliat mesin bekas tuh udahlah, ini mesin bekas gak bisa dipapain, buang atau taruh di gudang gitu, dan malahan bikin polusi kan. Jadi bagi kita itu setiap mesin memang punya nilai sendiri, asalkan ada ide dan konsep yang membangunnya juga gitu. Gak semua besi yang ditinggalin itu cuma bisa jadi karat gitu loh. Kalau ditanya ramah lingkungan sih ya buat kita ramah dalam artian kita mengolah mesin-mesin itu yang dari benar-benar gimana ya, daripada ditinggal di garasi berkarat, gak guna, cuman ya paling nggak ngumpulin nyamuk gitu-gitu doang, ya kita mikir daripada bikin polusi ke lingkungan gitu, mendingan kita olah lagi menjadi suatu produk yang kepake dan nilainya juga ada gitu loh. Ya satu sisi gue sadar, dan makanya tadi gue gabung ini karena potensinya besar. Selain pasar, potensi untuk melestarikan lingkungannya juga besar. Paling nggak kita memulai inisiatif lah dengan Garage Engine ini, kita ikut melestarikan lingkungan. Kita sih berharapnya orang lain juga ikutan gitu loh. Ikutan dalam hal melestarikan lingkungan ya.
saya kerjakan biasanya kan tahapan awalnya kita berkonsep dulu. Kita dapat limbah mesin kan macam-macam. Kadang kita dapatnya utuh satu blok mesin, kadang kita dapat half cut sebagian, atau hanya dapat bagian-bagian tertentu dari mesin. Nah, kita konsepkan dulu kira-kira kita mau bikin apa, atau kita mau komen dengan apa. Misalkan kita komen dengan speaker, atau kita komen dengan barang-barang elektronik lain. Setelah kita konsepkan, saya coba sketsa. Dari sketsa itu saya lempar ke tim yang lain, bagaimana nih, kan kita juga butuh masukan. Nah, dari beberapa masukan yang kita dapat, kita olah lagi, kita revisi desain lagi, sampai benar-benar konsep yang kita sudah sepakatin, baru kita eksekusi di workshop untuk kita jadikan produk yang kita maksud. Yang kita sebut konektor ya. Ini konektor yang kita buat, material yang kita pakai dari resin yang telah kita modeling dan kita adjust untuk dudukan speakernya. Ini yang kita custom ya. Nah, ini nanti kalau kita bicara material resin itu sebetulnya pelengkap dari pembuatan kita. Fiber ini di Indonesia kan disebutnya kan fiberglass, serat kaca. Nah, tetap menggunakan cairan resin. Kalau fiberglassnya sendiri itu sebagai struktur. Ada lagi fiber karbon, banyaknya dipakai di dunia otomotif untuk bikin ductile, untuk aksesoris, fender. Biasanya kalau otomotif pakai tuh untuk body kit. Nah, jadi tapi tetap penggunaan cairan resin. Gitu. Kalau kita memilih resin, karena resin mudah ya untuk kita buat custom ya, karena dia basicnya dia cairan yang kita tinggal bentuk dengan cara kita molding atau kita cetak, atau begitu kering kita langsung sculpting, kita bentuk semau kita. Resin berbahaya, kita kategorikan berbahaya digunakan untuk apa dulu gitu loh. Sama halnya seperti pisau kan, kalau pisau dibilang pisau berbahaya untuk apa? Kalau untuk suatu tindakan kriminal berbahaya, tapi kalau untuk menggunakan potong buah, pisau itu kan bermanfaat. Resin pun sebetulnya berbahaya bagi kesehatan. Banyak orang bilang menghirup chemical kan, kimia itu kan berbahaya buat paru-paru. Tapi sebetulnya kita kan ada cara untuk mengatasi itu. Kita gunakan masker atau kita olah dalam ruangan yang terbuka. Kalau misalnya kita olah dalam ruangan tertutup, kita harus bikin sistem ventilasi, sirkulasi udara yang baik. Oke, sekarang tahap modeling sudah selesai. Nah, kini dari tahap modeling setelah kita bentuk sesuai dengan konsep kita, sekarang sedang melakukan tahap dempul untuk finishing, masuk ke dalam proses pengecatan. Dilakukan proses amplas 1 kali lagi untuk
mendapatkan tekstur yang halus permukaannya. Setelah proses amplas selesai, baru masuk tahap finishing akhir, yaitu pengecatan. Nah, begitu pengecatan selesai, kita akan lakukan pemasangan dari speaker ini ke dalam panel yang kita sudah modeling. Nah, setelah speaker terpasang dengan posisi seperti ini, maka tampilan produk yang kita hasilkan Ya kalau misalnya saran dari kita ya paling manfaatkanlah barang-barang di sekitar kita gitu yang mungkin kita pikir tuh manfaatnya nggak ada sama sekali, nilainya nol. Tapi kalau misalnya kita pikir-pikir lagi, besi-besi itu bisa kita manfaatin buat justru buat kehidupan kita sehari-hari. Misalnya buat perkakas perabotan rumah, perkakas dan berbagai macam hal bisa dimanfaatkan. Selain dijadikan produk, nggak bisa diapa-apain lagi. Mungkin dilelehkan ya. Karena besi kan, metal, jadi bisa dilelehin. Tapi ada juga parts mobil yang nggak bisa dilelehin. Ya baiknya bener-bener kayak ide ini luas banget. Kita mau buat apa aja sebenarnya bisa. Dan kenapa enggak? Soalnya bener-bener didukung oleh limbah-limbah itu. Kalau menurut saya, kalau untuk urusan mesin ramah terhadap lingkungan gini, engine-engine yang sudah tidak terpakai, kalau di luar negeri mereka ada jangyat. Jangyat itu kan setiap mobil dengan masa fungsi sekian tahun sudah nggak layak pakai. Sebetulnya masih layak pakai, tapi pemerintah bikin satu program untuk tidak dapat digunakan lagi. Mobil itu dikumpulkan dan dihancurkan. Sebelum dihancurkan, mereka pun yang jangyat itu kan buka lapak bagi orang yang butuh beberapa bagian part itu, dia bisa pilih, dia bisa bayar gitu. Nah, sedangkan di Singapura sendiri, Indonesia bisa masukin barang-barang engine dari Singapura. Berarti otomatis kan Singapura sendiri bagi Singapura limbah. Untung aja Indonesia ada yang berani atau masukin mesin-mesin dari Singapura dimanfaatin kembali gitu. Material-material mesin-mesin yang disebut limbah bagi Singapura bisa ditarik di Indonesia, yang bisa digunakan ke dalam mobil digunakan, yang nggak bisa, misalnya blok mesin yang pecah atau apa yang pecah, itu kan akan jadi limbah. Kalau seumpamanya kayak ini ini blok mesin Jeep Cherokee ya, dia materialnya besi. Kalau material besi masih bisa dilakukan peleburan untuk didaur ulang, dicetak untuk besi behel atau besi bangunan gitu ya. Tapi kalau misalnya mesin-mesin dengan bahan logam babet itu sangat susah dilebur. Akhirnya bagaimana cara kita mengatasi limbah itu? Ya kita coba akalin dengan kita buat sesuatu yang jadi barang-barang yang unik. Paling saran untuk pengguna mobil ya lebih care lah ya. Paling nggak mulailah dari care dengan mobil sendiri, artinya kalau misalnya lo punya mobil ya dirawat, misalnya dirawat, dibersihin, dan ya mulai dari hal kecil lah seperti itu gitu loh. Ya balik lagi ke konsep awal kita, maksudnya nggak ada mesin yang benar-benar mati. Setiap mesin tuh bagi kita punya nilainya sendiri, punya nyawanya sendiri. Pasti kalau misalnya kita muncul dengan ide dan konsep yang baru, pasti adalah sesuatu yang ikut dalam melestarikan lingkungan gitu loh.
saya bikin masteran, paling juga bikin masteran, yaitu ngelola yang jadi mesin, jadi sebuah resin, dari sebuah resin. Kalau misalnya dari segi keamanan penting ya, soalnya kita resin itu teksturnya panas, harus pakai masker, sarung tangan, terutama tangan ya, itu ke kulit juga bisa sampai luka. Beli mesin satu gunung berapa? Ya sekarang mikirnya buat masa depan juga kan, ibaratnya limbah ini ibaratnya dilihat sama orang yang nggak tahu mungkin nggak ada harganya gitu. Tapi kalau yang udah ngerti kualitasnya, dia bukan dari nilai dari harganya gitu. Orang jarang punya yang punya kayak begini gitu. Ntar dulu itu. Nggak, pelastarannya apa nih? Macul pada tempatnya. Ah. Gila. Weh, lebih dipores lu ini mah bener lu. Pores mah nggak begi-begi amat. Ya. Udah kemarin. Ngomong dulu lah, gua keringetan gua. Dia ketawa lu. Gua ngomong kayak gini.